mulai kick off dan ini merupakan pelita Bandung Raya asuhan pelatih Simon McManamy. Ya, pelatih Simon McManamy memiliki ujung tombak tunggal Gaston Castaño didukung oleh 4 orang gelandang yang 2 diantaranya memiliki kemampuan untuk menyerang dengan sangat bagus, Eka Ramdhani dan Nemanja Obrik. Sementara ini Barito Putra yang dilatih oleh pelatih Salahuddin. Ada 2 orang striker yang dimainkan oleh pelatih Salahuddin, Yongki Aribowo dan Dramane Coulibaly. Yang menarik adalah Coulibaly ini sempat beberapa musim yang lalu memperkuat Pelita ketika masih bernama Pelita. Gelandang yang juga pernah membela Pelita Jaya ketika itu yaitu Frans Sinatra Huay. Dan inilah dia kick off babak pertama. Pelan-pelan kali ini Pelita Bandung Raya mencoba untuk melakukan tekanan. Langsung bola ke depan menuju kepada Gaston Castaño. Kembali masih ada Mio Dadic. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Tema Mursadat. Dan kali ini bola dikuasai oleh Jajang, salah seorang pemain yang berhasil lolos dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Simon McManamy. Bahkan ketika itu seleksi hampir melibatkan sekitar 90 pemain untuk bisa menjadi skuad dari Pelita Bandung Raya di musim ini. Ya, dan waktu yang dimiliki oleh Simon McManamy tidak terlalu lama, Rendra. Hanya sekitar 2 bulan menyeleksi begitu banyak pemain dan akhirnya didapat pemain yang ada sekarang. Kebanyakan memang mereka yang sudah cukup berpengalaman. Kembali kita lihat bagaimana pengamanan yang dilakukan tadi oleh Dani Milovanovic. Ya, Dani Milovanovic ini tampaknya akan bermain sebagai gelandang bertahan untuk menopang Nemanja Obrik dan juga Eka Ramdhani. Ya, betul, Rendra, dengan formasi 4-1-4-1 dan Milovanovic ini dimainkan sebagai gelandang bertahan di depan 4 bek sejajar yang ada di lini pertahanan Pelita Bandung Raya. Pemain asal Australia yang punya darah Serbia, Dani Milovanovic, baru berusia 23 tahun dan pernah memperkuat timnas Australia dari level U17, U20 dan U23. Musim pertamanya di Indonesia. Ya, tidak berbeda jauh dengan Pelita Bandung Raya. Barito Putra pun walaupun mereka baru masuk ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, tapi mereka juga dihuni oleh sejumlah pemain yang pernah merumput di Indonesia Super League. Kita sebut saja adalah Gian Agus Prasetyo, penjaga gawang yang juga sempat membela Pelita Jaya dan mengalami cedera. Dan akhirnya saat ini menjadi bagian dari Barito Putra dan berusaha untuk mengembalikan penampilannya. Bahkan kita juga sempat menyebut Gian Agus Prasetyo adalah sebagai salah seorang penjaga gawang muda berbakat ketika itu dan cepat digadang-gadang sebagai penjaga gawang masa depan Indonesia. Betul sekali, Rendra. Hanya saja memang Dian Agus tidak bernasib cukup baik karena begitu sering cedera dialami oleh Dian Agus, pemain yang juga sempat memperkuat timnas U23 beberapa tahun yang lalu. Ketika memperkuat Pelita juga sempat mengalami cedera yang menyebabkan dia harus lama absen. Ini adalah salah satu pemain yang cukup berpengalaman, Mio Dadic tadi baru saja kita lihat. Kembali tekanan kali ini dilakukan oleh Barito Putra. Langsung bola menuju kepada pergerakan yang dilakukan oleh Dramane Coulibaly. Masih kali ini adalah Dramane Coulibaly, percobaan pertama. Masih ada Mio Dadic. Masih terjadi perebutan bola. Cepatan menendang angin Yongki Aribowo. Ya, sebuah peluang sebetulnya. Hanya saja sayang sekali luput tendangan dari Yongki Aribowo. Ini adalah Salahuddin, salah satu pemain yang juga membawa Barito Putra masuk ke semifinal Liga Indonesia di edisi pertama. Saat itu Bandung Raya juga berlaga di Liga Indonesia. Ada Hermansyah juga, tentu sebuah reuni bagi Hermansyah dan Salahuddin yang pada saat itu masih bermain. Nanti akan menjadi reuni yang sangat menarik adalah ketika Pelita Bandung Raya bertemu dengan Persib Bandung. Karena akan bertemu juga Hermansyah dan Ajat Sudrajat, 2 pemain pilar yang mengantarkan Bandung Raya menjadi juara di tahun 95. Ya, betul sekali. Dan kejadiannya hampir sama memang, Rendra. Persib ketika itu menjadi tim idola orang-orang Bandung setelah menjuarai Liga pertama. Dan setahun berikutnya Bandung Raya yang bisa dibilang memiliki jumlah supporter yang lebih sedikit, gantian menjadi juara dengan pemain-pemain yang bisa dibilang cukup menarik. Ajat Sudrajat, Hermansyah, ada Dejan Gulsevic waktu itu. Ya.
Tidak ketinggalan juga ada nama Nur Alim dan Olinga Kopa Atangana. Ya, betul sekali. Kembali serangan kali ini Drama Coulibaly. Gagal melewati Mio Dadic. Di sini memang kita akan melihat duel yang cukup menarik adalah Drama Coulibaly menghadapi Mio Dadic. Cukup seimbang postur dan juga pengalaman dari pemain ini. Dan juga kita akan bisa melihat juga adalah duel berikutnya adalah bagaimana duel antara Yongki Aribowo dengan Nova Arianto. Ya. Bisa dibilang seimbang, satu pemain asing, satu pemain lokal, dan Yongki maupun Nova dua-duanya pernah merasakan bermain untuk tim nasional. Mekan Nasirov, pemain asal Turkmenistan yang sempat bermain untuk Persik Kediri serta Persibo Bojonegoro, dijadikan kapten kesebelasan oleh pelatih Salahuddin. Riyandi Ramadana, salah seorang pemain yang juga pernah memperkuat Pelita Jaya. Juga merupakan salah seorang pemain jebolan dari Pelita U21. Kali ini boleh dikuasai oleh Dejan Milovanovic. Kembali Mio Dadic. Berikan bola kali ini kepada Jajang. Kembali kepada Dejan Milovanovic. Dejan Milovanovic berikan bola langsung terobosan tadi. Menuju kepada pergerakan Randy Saputra. Kali ini serangan berhasil diintercept oleh Nova Arianto. Kembali Jajang. Memilih memberikan umpan panjang kepada Nemanja Obrich. Kali ini adalah Eka Ramdhani. Ya, keputusan yang cukup berbahaya dari Dian Agus. Dia keluar dari daerah aman di sekitar gawang dan berusaha mengamankan bola, tapi tidak terlalu berhasil karena ada Eka Ramdhani. Kita lihat Gaston Castaño yang sudah berusia 37 tahun dijadikan tumpuan sebagai seorang striker tunggal. Musim lalu bermain untuk Gresik United, Gaston Castaño, dan ini adalah Simon McManamy. Ketika diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Mitra Kukar, sebetulnya Simon McManamy musim lalu tidak berprestasi terlalu buruk, Rendra. Ada di peringkat 4 klasemen sementara di paruh setengah musim kompetisi ISL musim lalu. Tentu sebuah pencapaian yang sebetulnya tidak terlalu buruk untuk tim yang baru bermain di ISL seperti Mitra Kukar musim lalu. Jajang kali ini berada di posisi bek kanan. Yang balik ke dalam kali ini dilakukan oleh Jajang. Menuju kepada Nemanja Obrich. Kembali kita lihat tekanan coba dibangun tadi oleh Asep Ato. Kembali Asep Ato bermain dengan Nemanja Obrich. Masih para pemain dari Pelita Bandung Raya. Kali ini datang bantuan dari Dejan Milovanovic. Maksudnya kepada Gaston Castaño. Ini dia Dejan Milovanovic. Diharapkan tentunya bisa menjadi metronom di lapangan tengah bagi Pelita Bandung Raya. Duel tadi dengan Yongki Aribowo. Kita lihat kali ini berusaha untuk bermain dari kaki ke kaki para pemain dari Barito Putra melalui pergerakan Saki Tedo. Ya, kembali tekanan coba dibangun oleh Saki Tedo. Umpan sebuah tendangan salto dari Yongki Aribowo. Kali ini adalah Jibril Coulibaly. Kembali gagal pada Mekan Nasirov. Mekan Nasirov adalah pemain serba bisa. Kali ini dia bermain sebagai gelandang bertahan setelah sempat bermain sebagai pemain sayap ataupun juga back sayap ketika memperkuat Persik Kediri. Yongki Aribowo. Kembali kali ini berikan bola kepada Fatul Rahman. Dan kali ini adalah Mekan Nasirov. Membedakan bola ke sebelah kanan. Bola kali ini dikuasai oleh Agus Cima. Juga sempat membela PSMS Medan dan PSPS Pekanbaru. Ya, bola daerah kali ini. Coba dilakukan, sempat terlepas. Ya, kita lihat bagaimana tampaknya memang penyerang dari Barito Putra tidak menyangka kalau bola tidak bisa disambar oleh Tema Mursadat. Ya,
ada salah koordinasi antara pemain-pemain belakang Pelita Bandung Raya. Kita lihat Tema Mursadat tidak bisa mengamankan bola dan tidak ada juga yang berusaha mengamankan bola pemain belakang Pelita Bandung Raya. Peluang kembali didapatkan kali ini oleh Barito Putra. Duel antara Tema Mursadat dengan Saki Theodore. Kita lihat sepak pojok dari Yongki Aribowo. Dan Saki Theodore, salah seorang pemain yang menjadi andalan di kubu dari Barito Putra. Selain juga di tengah berdampingan dengan sejumlah nama, salah satunya adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah pemain yang cukup berpengalaman bagi kubu Barito Putra. Sempat merasakan gelar juara bersama Sriwijaya FC ketika masih Liga Indonesia terakhir di tahun 2007. Ya, dan sekarang dimainkan sebagai starter bersama dengan Saki Theodore. Saki ini bisa bermain sebagai striker juga. Hanya saja memang pelatih Salahuddin memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Saki untuk bermain sebagai gelandang. Alasannya karena kalau dimainkan sebagai striker, tentu Saki Theodore akan lebih banyak ditempel oleh pemain belakang lawan dan tidak bisa berkreasi lebih banyak seperti ketika dimainkan sebagai gelandang. Kembali tekanan, diamankan tadi bola oleh Randy Saputra. Ya, Randy Saputra masuk di menit-menit terakhir dalam penentuan skuad dari Pelita Bandung Raya di sore hari ini. Dia diplot ternyata menggantikan M. Arsyad. Kembali sebuah peluang Agus Cima dan kali ini Saki Theodore dan Amirul Mukminin. Kita lihat, walaupun bermain sebagai tim tamu, tetapi memang Barito Putra berusaha menunjukkan kelasnya kalau mereka adalah juara di divisi utama dan memberikan tekanan kepada Pelita Bandung Raya. Ya, sudah 2 kali dari skema yang hampir sama, melalui serangan dari sayap ataupun sektor kiri belakang dari Pelita Bandung Raya. Sebuah peluang yang cukup bagus didapatkan oleh Barito Putra. Sayang sekali diakhiri dengan handsball yang dilakukan oleh pemain Barito. Harus lebih waspada karena sampai sejauh ini justru Barito Putra yang bertindak sebagai tamu bisa lebih banyak melakukan serangan yang lebih berbahaya dibandingkan dengan Pelita Bandung Raya. Setidaknya ada beberapa pemain yang berusaha untuk mendapatkan tempatnya kembali di kancah sepak bola nasional atau juga bahkan adalah di tim nasional. Kita sebut memang ada Yongki Aribowo yang berusaha untuk terlahir kembali di Barito Putra. Lalu juga ada Dian Agus Prasetyo. Dan tidak ketinggalan adalah Tema Mursadat. Penjaga gawang yang juga sempat mengalami cedera beberapa waktu yang lalu. Dan Koli Bali. Bali kali ini Saki atau juga Dedi Hartono. Bermain dengan Saki Theodore, Nova Arianto. Ya, harus lebih berhati-hati dalam melakukan koordinasi di lini pertahanan Nova Arianto serta Mio Dadic. Kalau berduel 1 lawan 1, mereka memiliki segudang pengalaman dengan klub-klub sebelumnya. Tapi kita lihat beberapa kali mereka harus pontang-panting menahan kerjasama 1-2 yang dilakukan oleh para pemain Barito Putra. Kembali Riyandi Ramadana bekerjasama dengan Den Milovanovic. Kembali Nemanja Obric. Jajang kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Randy Saputra. Kembali kita lihat permainan dilakukan Asep Ato. Sayang sekali syuting yang sangat-sangat lemah. Ini merupakan syuting pertama dari Pelita Bandung Raya yang on target. Tidak terlalu menyulitkan penjaga gawang Dian Agus Prasetyo.
Masih ada Miodadic. Apakah memang ketegangan tampaknya memang dialami oleh Pelita Bandung Raya yang bermain sebagai tuan rumah dan dengan materi pemain yang baru bersatu dalam waktu yang jangka pendek sehingga mereka terlihat tertekan oleh Barito Putra. Ya betul sekali Rendra. Ini juga membuktikan bahwa sepak bola tidak bisa hanya mengandalkan skill individu. Kerjasama tim juga sangat dibutuhkan. Karena kalau kita lihat pemain-pemain seperti Nemanja Obrik, Eka Ramdhani punya skill yang cukup bagus, pengalaman yang sangat bagus, tapi mereka mungkin masih butuh adaptasi satu sama lain dengan teman-temannya yang bisa dibilang relatif baru berkumpul. 2 bulan tentu sebuah waktu yang cukup singkat kalau dijadikan satu dengan proses seleksi dan pencarian pemain yang dilakukan oleh Simon McManamy. Kembali Mekan Nasirov. Belakang kepada Henry Niombi. Karena berkali-kali kita juga bisa melihat bagaimana para pemain Pelita Bandung Raya seperti masih sangat bingung untuk bisa melakukan permainan 1-2 karena memang mereka tampaknya masih belum bisa saling mengerti kemauan dari rekan-rekannya. Ini sebuah PR tentunya bagi pelatih serta seluruh pemain Pelita Bandung Raya. Sementara ini Barito Putra dengan materi pemain yang memang juga sebenarnya melakukan perubahan dibandingkan dengan apa yang mereka punya ketika berlaga di divisi utama, tapi setidaknya mereka tampak lebih siap di laga sore hari ini. Kembali tekanan kali ini dibangun oleh Fatul Rahman ke belakang, berikan bola kepada Yongki Aribowo, berhasil intercept oleh Riyandi Ramadana dan kali ini bola dikuasai oleh Nemanja Obrik, langsung memindahkan bola ke sebelah kanan. Gaston Castanyo bagi Pelita Bandung Raya. Asep Ato, Dane Milovanovic, kembali lagi Asep Ato. Cukup baik kerjasama dari para pemain Pelita Bandung Raya. Sudah mulai berani mereka memainkan bola di daerah pertahanan dari Barito Putra. Kembali ada Henry Niombi, Eka Ramdhani, Riyandi Ramadana. Serangan coba dibangun, umpan crossing atau juga umpan silang yang lebih dekat kepada penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Kali ini adalah Amirul Mukminin. Masih Amirul Mukminin berikan bola daerah kepada Yongki Aribowo. Ya, kita bisa lihat bagaimana tangguhnya Miodadic ataupun Nova Arianto jika menghadapi serangan dalam skema 1 lawan 1 seperti yang baru saja kita lihat. Tidak bisa melewati kawalan dari Miodadic. Tapi dalam beberapa kesempatan ketika pemain-pemain Barito Putra melakukan kerjasama 1-2 yang cepat dan rapi, koordinasi pemain-pemain belakang Pelita Bandung Raya ini masih terlihat kesulitan untuk menghadapi. Nemanja Obrik, masih Nemanja Obrik. Delay bola. Salah pengertian, kita lihat bagaimana Nemanja Obrik dengan Asep Ato. Ya, penampilan yang sangat berbeda ketika Nemanja Obrik masih bermain untuk Mitra Kukar. Saat itu berambut pelontos, sekarang sudah gondrong. Nemanja Obrik, pemain gelandang asal Serbia berusia 28 tahun. Dan kalau di Mitra Kukar, Nemanja Obrik dipanggil dengan nama Obra, dan saat ini di Pelita Bandung Raya namanya diganti dengan jadi Obrai karena rambut panjangnya. Itu adalah panggilan dari para pendukung dari Pelita Bandung Raya. Dan Sakite Doe kali ini peluang didapatkan. Jibril Coulibaly gagal tadi. 2 kali umpan silang sudah membahayakan bagi pertahanan Pelita Bandung Raya. Ya, dan semuanya berasal dari sektor back kiri yang ditempati oleh Riyandi Ramadana. Sebuah
skema serangan yang benar-benar harus diwaspadai oleh para pemain Pelita Bandung Raya. Riyandi Ramadana walaupun tampil cukup kokoh di sektor kiri, tapi terlihat 2 kali dia sudah kecolongan dengan permainan dari melebar Sakit Nedon. Ya, kalau boleh sedikit flashback, Riyandi ini adalah pemain satu angkatan dengan Syamsir Alam, dan ketika masih bermain di masa junior, Riyandi adalah pemain gelandang kiri yang memang karakternya lebih banyak menyerang. Saat ini dimainkan oleh pelatih Salahuddin sebagai pemain dengan posisi back kiri. Pelatih Simon McManamy. Iya, Simon McManamy, maaf Rendra. Dimainkan sebagai pemain back kiri, spesialis back kiri, pemain di sayap kiri karena memang dia memiliki kaki kidal. Mungkin itu juga yang menyebabkan Riyandi memang terlihat kuat dalam menyerang, hanya saja memang beberapa kali agak kecolongan ketika bertahan. Eka Ramdhani, serangan balik dari Pelita Bandung Raya, masih Eka Ramdhani. Jajang, kembali kepada Eka Ramdhani. Ya, beruntung sekali tentunya kalau kita bisa melihat dalam menit-menit awal pertandingan di babak pertama ini, Pelita Bandung Raya memiliki Eka Ramdhani yang bisa mendelay bola dan juga memainkan tempo ketika mereka melakukan penyerangan, tidak terburu-buru untuk melakukan tekanan demi tekanan. Ya, sebenarnya memang perlu pembagian peran yang lebih detail antara Eka serta Nemanja Obrik karena karakter keduanya ada kemiripan, Renda. Sama-sama bisa mengatur permainan, jago dalam mengeksekusi bola mati. Hanya saja memang kalau ditempatkan di sektor yang sama, di tengah, di sektor gelandang tengah, tentu sebuah pembagian tugas diperlukan antara kedua pemain yang punya karakter yang mirip. Fatul Rahman, maksudnya tadi kepada Amirul Mukminin. Ini dia Dejan Milovanovic. Bersama dia dengan Eka Ramdhani. Jajang bagi Pelita Bandung Raya. Gaston Castaño harus mundur cukup jauh untuk menjemput bola. Ya, ini memperlihatkan bahwa Gaston kurang mendapatkan suplai bola, padahal sebagai seorang striker tunggal, Gaston harusnya mendapatkan lebih banyak suplai bola dari lini tengah. Ini juga sebuah PR yang sebelumnya sudah sempat diungkapkan oleh pelatih Simon McManamy, bahwa Gaston harus mendapatkan suplai bola lebih banyak karena posisinya di depan sebagai seorang striker tunggal. Kalau sampai Gaston turun hingga ke garis tengah lapangan, tentu sebuah kerugian sebetulnya bagi Pelita Bandung Raya. Dejan Milovanovic. Randy Saputra. Masih Randy Saputra. Kembali mendelay bola. Jajang. Berikan kembali kepada Mio Dadic. Twin Towers memang ada di barisan pertahanan dari kubu Pelita Bandung Raya dengan hadirnya Mio Dadic dan juga Nova Arianto. Ya, dan pelatih Salahuddin di kubu Barito kelihatannya memang sudah menginstruksikan untuk tidak banyak pemain-pemainnya melakukan serangan melalui bola atas karena keunggulan postur yang dimiliki oleh Nova serta Mio Dadic tentu menyulitkan pemain seperti Yongki yang tubuhnya lebih kecil, dan memang terbukti sudah 3 kali serangan dari sektor bek kiri melalui bola-bola pendek menyusur tanah, sangat membahayakan. Posisi kiri dari kubu Barito Putra juga sebenarnya ada sedikit perubahan kalau di beberapa pertandingan sebelumnya seperti yang terjadi di tim atau juga di Inter Island Cup adalah diisi oleh Supriyadi, tapi saat ini tampaknya diberikan kepercayaan kepada Fatul Rahman. Ya, sebuah perubahan yang kita tidak tahu alasan jelas dari pelatih Salahuddin, karena sebetulnya Supriyadi juga sudah cukup berpengalaman, sempat memperkuat Persiwa Wamena maupun Persiba Balikpapan. Jajang, ya, wajah dari Simon McManamy terlihat memang masih belum bisa menunjukkan raut muka yang gembira melihat timnya walaupun merupakan sebagai tuan rumah, sedikit kesulitan menghadapi permainan dari Barito Putra. Eka Ramdhani kembali hadir di Kota Bandung setelah sempat satu musim bermain untuk Persisa Putra Samarinda. Ya, dan Eka sangat menyadari bahwa kembalinya dia ke Kota Bandung tapi bukan ke tim Persib merupakan sebuah beban bagi dia, karena dia sudah memprediksi akan mendapatkan tekanan dari supporter
Bandung ketika Persib Bandung Raya berhadapan dengan Persib. Pelita Bandung Raya berhadapan dengan Persib. Henry Niombi berhasil diintercept oleh Nemanja Obrich. Asep Ato berikan kepada Eka Ramdhani, datang membantu Jajang kali ini. Tekanan Jajang, langsung berikan bola daerah kepada Randy Saputra. Masih mudah saja dipatahkan oleh Guntur Aryadi. Balik kita lihat Fatur Rahman. Tidak memberikan kesempatan kepada Jajang. Ya, Fatur Rahman juga sempat membela Persela Lamongan. Kita lihat memang terus memberikan tekanannya di sektor sebelah kiri. Cukup kuat ketika membela Persela Lamongan dalam bertahan maupun menyerang. Ya. Fatur Rahman di sektor sebelah kiri dari kubu Persela Lamongan yang kali ini hadir di tim promosi Barito Putra. Saki Tedo, langsung bola kembali kepada Jibril Kolibali, bermain 1-2, berhasil diintercept. Dan kali ini adalah tendangan percobaan dari Yongki Aribowo. Ya, sebuah tendangan yang jauh dari sasaran dilakukan oleh Yongki Aribowo. Sekali lagi kita bisa lihat kalau Yongki serta Kolibali melakukan kerjasama bola-bola pendek dan dilakukan dengan cepat, agak merepotkan memang bagi pemain-pemain belakang Pelita Bandung Raya. Sayang sekali eksekusi dari Yongki masih belum menemui sasaran. Sliding sambil menjatuhkan badan yang dilakukan tadi oleh Nova Arianto. Kali ini adalah umpan menuju kepada Yongki Aribowo. Datang bantuan Fatur Rahman, masih mengenai Jajang. Berebut bola kali ini masih Fatur Rahman, kembali dikuasai oleh Meka Nasirov. Sakiti Doi dan kali ini kesempatan bagi Barito Putra. Ditinju saja bola tadi oleh Tema Mursadat. 3 kali, lagi-lagi dari sektor sebelah kiri. Ya, sangat jelas memang pola serangan ataupun instruksi yang dilakukan oleh pelatih Salahuddin terus digedor lewat sektor sayap dan tidak memberikan banyak bola-bola atas untuk menembus pertahanan dari Pelita Bandung Raya. Amirul Mukminin, Meka Nasirov, datang kembali bantuan yang dilakukan kali ini oleh Agus Cima. Jibril Kolibali, masih Jibril Kolibali. 5 menit terakhir terlihat jelas bagaimana Pelita Bandung Raya sedikit kocar-kacir dengan permainan dari Barito Putra. Ya, kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara tim yang sudah dibentuk cukup lama seperti Barito Putra dengan tim yang diisi pemain-pemain baru, meskipun bisa dibilang banyak pemain yang berkualitas tapi baru berkumpul dibandingkan dengan Barito Putra. Pelita Bandung Raya harus lebih banyak tertekan sampai sejauh ini. Dan saya juga menggarisbawahi bagaimana penampilan Meka Nasirov yang begitu baik di pertandingan sore hari ini. Ya, cukup tenang Rendra. Ini yang membuat Eka Ramdhani maupun Nemanja Obrich yang berduel head to head di lini tengah dengan Meka Nasirov cukup kesulitan. Kesempatan kali ini berhasil dipatahkan tadi oleh Amirul Mukminin yang membantu pertahanan. Kembali Nova Arianto bagi Pelita Bandung Raya. Yodadic kembali kepada Jajang. Bola daerah kepada Asep Ato. Jajang, Asep Ato, Pelita Bandung Raya kali ini. Dean Milovanovic memindahkan bola. Datang bantuan dari Riyandi Ramadana. Dean Milovanovic bermain 1-2. Masih Dean Milovanovic. Pelanggaran dilakukan oleh Saki Teodoi.
Ya, harus kali ini Milovanovic jauh meninggalkan daerah yang biasa dikuasai olehnya. Kita lihat Ajat Sudrajat dan pelatih kiper Hermansyah, dua figur yang ikut membawa Bandung Raya, Mastran Bandung Raya menjuarai Liga Indonesia kedua. Kita sangat menunggu memang bagaimana nanti Pelita Bandung Raya bertemu dengan Persiba balik ataupun Persiba Balikpapan, Rendra. Ada Heri Kiswanto sebagai pelatih yang juga bekas Mastran Bandung Raya. Itulah legenda-legenda sepak bola bagi Bandung Raya. Dan sampai sejauh ini memang belum ada yang bisa memecahkan rekor gol yang dicetak oleh Peri Sandria ya, dengan 36 gol dalam satu musim. Tendangan keras kita lihat dari Nemanja Obrich. Sedikit saja melenceng dari samping gawang Dian Agus. Kita lihat kualitas tendangan yang dilepaskan oleh Nemanja Obrich sangat berbahaya. Masih punya Eka Ramdhani tentu, Pelita Bandung Raya. Spesial dari Simon McManamy. Beruntung sekali memang Simon McManamy walaupun ia adalah sosok baru di Kota Bandung, tapi ia telah disokong dengan dua legenda hidup dari Bandung Raya sendiri, yaitu Hermansyah dan Ajat Sudrajat. Itu juga yang memudahkan ia untuk bisa menangani Pelita Bandung Raya di musim Indonesia Super League kali ini. Iya, betul sekali. Paling tidak saya yakin pemain-pemain ini memiliki respek yang cukup tinggi bagi Ajat dan Hermansyah karena pengalaman sebagai pemain yang cukup cemerlang dua orang ini. Gaston Castaño masih terus mencoba mencari celah, belum mendapatkan suplai bola yang memadai. Miodadic mulai keluar menekan. Kalau kita lihat saat ini para pemain dari Pelita Bandung Raya, mereka tidak menunggu tapi sekarang sudah mulai memindahkan batas pertahanan mereka ke sepertiga pertahanan, tidak ada di daerah kotak penalti. Ya, dan berusaha untuk bermain lebih tenang, tidak terburu-buru, memindahkan alur bola dengan tenang. Fatur Rahman, Barito Putra. Kerjasama kali ini Amirul Mukminin, masih Barito Putra. Bali Fatur Rahman. Meka Nasirov. Saki Tedoy. Bermain kembali. Maksudnya kepada Amirul Mukminin. Diberikan kepada Nova Arianto. Nemanja Obrich. Datang bantuan Jajang, Pelita Bandung Raya. Kembali kita lihat bagaimana permainan dilakukan. Nova Arianto, Miodadic, musim lalu sempat membela Deltras FC Sidoarjo. Eka Ramdhani kali ini. Pada tema Mursadat. Yandi Ramadana. Nova Arianto. Miodadic. Sangat kesulitan Pelita Bandung Raya untuk bisa menembus. Paling tidak adalah sepertiga lapangan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung yang merupakan daerah pertahanan dari Barito Putra. Ya, pressing yang cukup ketat dilakukan oleh para pemain Barito. Lagi-lagi kesulitan Gaston Castaño. Di sini ada semacam pekerjaan yang cukup sulit dihadapi oleh pelatih Simon McManamy karena dia hanya memiliki stok striker yang berpengalaman di diri Gaston Castaño, sehingga akhirnya dengan sedikit terpaksa Simon menerapkan pola 4-1-4-1 menempatkan Gaston sebagai seorang striker tunggal. Tentu akan semakin berat kerja dari Simon jika Gaston cedera ataupun dia harus berhalangan bermain. Fatur Rahman. Amirul Mukminin.
Guntur Aryadi kembali kepada Henry Niombi. Serangan dibangun, Eka Ramdhani. Berikan kali ini Randy Saputra. Masih Eka Ramdhani. Jajang. Riyandi Ramadana. Nemanja Obrich. Pindahkan kembali kepada Jajang. Gaston Castaño. Nemanja Obrich. Kembali Gaston Castaño. Musim lalu mampu tampil cukup baik Gaston Castaño di kancah Indonesia Super League bersama dengan Gresik United. Ya. Mencetak double digit, tapi ketika itu Gaston Castaño mendapatkan suplai bola dari Gustavo Quena, rekan senegaranya yang juga sudah tahu bagaimana bola-bola dari Gaston Castaño. Ya. Tapi di musim ini ia mendapatkan suplai bola dari Nemanja Obrich dan juga Eka Ramdhani. Tidak kalah berbeda kemampuannya, tapi belum tentu bisa seirama dengan Gaston Castaño. Betul sekali, Gaston serta Gustavo Quena sama-sama berasal dari Argentina. Artinya harus beradaptasi dengan masalah bahasa dan permainan kali ini Gaston karena mendapatkan suplai bola dari Eka serta Nemanja Obrich. Berbeda dengan Gustavo Quena yang bahasanya sama. Randy Saputra, Pelita Bandung Raya. Eka Ramdhani kali ini berhasil dikuasai oleh Gaston Castaño. Ya, kita bisa melihat kesulitan memang Gaston untuk masuk ke dalam kotak penalti. Ada banyak pemain belakang dari Barito Putra, lebih banyak dibandingkan dengan pemain yang ada di lini gelandang ataupun lini depan Pelita Bandung Raya ketika Pelita masuk menyerang. Tempo permainan memang tidak berlangsung cepat di laga sore hari ini. Kembali kali ini Riyandi Ramadana. Nemanja Obrich. Dorong saya kepada Asep Ato. Kembali Nemanja Obrich. Nemanja Obrich juga tampil cukup baik di musim lalu dan mencetak beberapa gol lewat tendangan-tendangan jarak jauhnya. Bahkan 4 diantaranya adalah ia lesakan melalui tendangan bola mati. Walaupun hanya bermain setengah musim di Mitra Kukar. Ya. Bersamaan dengan pelatih Simon McManamy tidak melatih lagi di Mitra Kukar, Nemanja Obrich juga pergi dari Mitra Kukar. Pertandingan pertama memang selalu sulit. Inilah dia yang dialami oleh Pelita Bandung Raya dan juga oleh Barito Putra di laga sore hari ini dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Selain juga faktor teknik dan fisik yang memang telah disiapkan oleh jajaran pelatih, ada satu faktor lagi yaitu mental yang memang harus disiapkan 2 kali lipat menghadapi partai perdana seperti ini. Ya, hanya saja saya melihat sebetulnya pemain-pemain Barito Putra sedikit diuntungkan dengan status Pelita Bandung Raya yang bisa dibilang masih baru karena belum terlalu banyak penonton ataupun supporter yang biasa mendukung tim tuan rumah. Tidak terlalu banyak kali ini kita lihat Stadion Sijalak Harupat. Tentu akan berbeda atmosfer dan suasananya kalau Barito Putra berhadapan di stadion yang sama tapi lawannya Persib, Rendra. Ini juga masih menjadi trial error bagi pelatih Salahuddin. Untuk bisa berkiprah lebih banyak di kancah Indonesia Super League musim ini.
Lemparan ke dalam. Bagi Pelita Bandung Raya. Pelanggaran tadi terhadap Asep Ato dilakukan oleh Amirul Mukminin. Miodadic. Dens Milovanovic. Pelanggaran tadi dilakukan. Ya, kita akan lihat tampaknya adalah kartu kuning pertama yang dikeluarkan untuk pemain di Indonesia Super League musim ini. Diberikan kepada pendatang baru di kancah sepak bola Indonesia, yaitu Den Milovanovic. Ucapan selamat datang langsung diberikan oleh wasit Yandri untuk Den Milovanovic, gelandang pengangkut air dari Pelita Bandung Raya. Ya, sebuah pelanggaran yang rasanya memang cukup pantas untuk diberikan kartu kuning. Mengenai bagian atas tubuh dari Sakitedo sangat tinggi, kaki dari Milovanovic mengangkat. Randy Saputra. Serangan kali dibangun oleh Pelita Bandung Raya. Agak terburu-buru. Ketika Gaston Castaño belum masuk ke dalam kotak penalti, umpan sudah dikirim. Sehingga sia-sia memang serangan dari Pelita Bandung Raya yang berasal dari tendangan bebas cepat yang dilakukan oleh Eka Ramdhani tadi. Asep Ato masih Pelita Bandung Raya. Sangat sulit, kita lihat bagaimana Pelita Bandung Raya untuk bisa menembus pertahanan dari Barito Putra. Praktis memang belum ada peluang yang dimiliki oleh Pelita Bandung Raya di babak pertama ini. Hanya tendangan-tendangan yang kurang terarah ataupun tidak on target. Salah satunya tendangan bebas dari Nemanja Obrik tadi. Ataupun sebuah syuting yang lemah dilakukan oleh Asep Ato. Tema Mursadat. Lihat berikan bola kali ini kepada Randy Saputra. Masih terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Asep Ato berikan kepada Nemanja Obrik. Masih patah, masih ada Henry Niombi. Masih Henry Niombi kali ini untuk Barito Putra. Pelan-pelan membangun serangan Barito Putra. Langsung membypass, memberikan umpan panjang pada Yongki Aribowo. Cukup tenang tadi, Nova Arianto memberikan back pass heading kepada Tema Mursadat. Kembali Nova Arianto berikan bola kepada Jajang. Langsung kali ini maksudnya kepada Gaston Castaño. Amirul Mukminin cukup kosong. Yongki Aribowo serangan kali ini. Masih Yongki Aribowo berikan bola ke sektor sebelah kanan. Berusaha dikejar oleh Dedi Hartono. Masih dikuasai Yongki Aribowo. Dedi Hartono. Amirul Mukminin. Masih Amirul Mukminin. Sakitedo. Dedi Hartono. Umpan kembali. Masih berhasil dikuasai oleh Amirul Mukminin. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bola yang berusaha dikontrol oleh Amirul Mukminin. Ini dia wajah dari Salahuddin.
sempat berkiprah untuk Barito Putra dari era Galatama sampai dengan Liga Indonesia. Ya, posisinya adalah pemain belakang waktu itu Rendra Salahuddin. Itu bukan salahnya si Udin nih, Rendra ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari kedua tim berusaha untuk terus melakukan tekanan demi tekanan. Masih dikuasai oleh Jajang. Langsung memberikan bola kepada Gaston Castanyo, lone striker bagi kubu Pelita Bandung Raya. Kita bisa melihat bagaimana Gaston Castanyo dipasang sebagai striker tapi belum melakukan tendangan ke arah gawang, baik yang on target maupun yang melenceng. Tentu sebuah indikasi bahwa Gaston tidak banyak memiliki peluang sepanjang babak pertama yang hampir selesai ini, misalkan 1 menit. Ya, tambahan waktu di babak pertama adalah 1 menit. Eka Ramdhani cukup baik tadi melewati Fatul Rahman. Ini dia Eka Ramdhani yang memulai karirnya dari Por Uni, sempat membela Persija Tim, lalu juga jadi bagian dari Persib Bandung. Meka Nasirov, Asep Ato duel dengan Meka Nasirov, dan Nemanja Obric berkali-kali mencoba melakukan tendangan walaupun dalam posisi yang sebenarnya tidak ideal. Ya, hanya saja memang kurang memiliki pilihan lain karena tidak ada striker yang disuplai bola. Ya, babak pertama telah usai, skor sementara adalah masih 0-0 antara Pelita Bandung Raya menghadapi Barito Putra dalam laga perdana Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Skor masih imbang 0-0 dan pertandingan ini dipimpin oleh wasit Yandri dan kita akan sama-sama menyaksikan kick off babak kedua. Belum terlihat ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Simon McManamy ataupun juga Salahuddin di babak kedua ini. Laga perdana Indonesia Super League antara dua tim yang berasal dari dua pulau yang berbeda, yaitu Pelita Bandung Raya dan juga Barito Putra. Pelita Bandung Raya hadir di Indonesia Super League musim ini sebagai tim merger antara dua tim atau Pelita Jaya dan juga Bandung Raya yang sebelumnya berada di Divisi 3 dari Liga Indonesia. Sedangkan Barito Putra adalah juara dari divisi utama musim lalu, di mana mereka menaklukkan Persita Tangerang. Dan juga salah satu laga yang dinantikan di sore hari ini akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang antara juara bertahan Indonesia Super League Sriwijaya FC menghadapi Persiba Balikpapan. Ya, kebetulan di Piala Inter Island Cup lalu Barito Putra dan Persiba saling berhadapan dengan skor 1-1. Kita lihat bagaimana Nova Arianto terus melakukan pengawalan kepada Jibril Kolibali. Sebentar ini tangan bebas bagi Barito Putra akan dilakukan oleh Sake Tedoy. Dan ini dia Nemanja Obric. Sementara ini Henry Niombi sudah berada dalam kotak penalti. Pemain bertahan dari Barito Putra berusaha untuk menyambut umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Saki Tedoy. Kembali kita lihat kali ini bersiap-siap Yongki Aribowo pun mengarah ke tiang jauh. Kali ini peluang didapatkan. Masih ada pengamanan yang dilakukan oleh Dean Milovanovic. Ya, berhasil mengamankan bola. Lambung umpan dari Saki tadi. Untuk bola-bola atas ini memang Pelita Bandung Raya memiliki pemain-pemain yang memiliki postur cukup ideal seperti Den Milovanovic, Mio Dadic maupun pemain lokal seperti Nova Arianto. Riyandi Ramadana. Barito Putra pun masih memiliki sejumlah nama di bangku cadangan. Salah satunya adalah Supriyadi yang bermain di posisi belakang. Lalu juga ada Lucky Wahyu, mantan pemain Persebaya Surabaya yang juga bisa bermain di lapangan tengah. Dan tidak ketinggalan adalah saudara dari
Boaz Salosa, yaitu Nehemia Salosa yang berada di sektor depan yang juga sempat tampil mencetak gol untuk tim Barito Putra dalam ajang Celebes Cup ataupun juga Inter Island Cup. Ya, ketika mengimbangi Persiba Balikpapan. Ya, ini dia bagaimana kita lihat wajah dari Nehemia Salosa dan juga pemain asing Dae Won-ha. Ya, kita lihat Lucky Wahyu bersebelahan dengan Supriyadi. Bisa dibilang pemain-pemain cadangan yang dimiliki oleh pelatih Salahuddin di Barito Putra lebih berpengalaman jika dibandingkan dengan pemain-pemain muda yang ada di bench dari Pelita Bandung Raya. Sangat menarik strategi apa dari kedua pelatih ini di babak kedua yang akan diturunkan. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Nemanja Obrich oleh Agus Cima. Tackle dari Agus Cima terhadap Nemanja Obrich. Sementara ini bench dari Pelita Bandung Raya masih ada Edi Hafid Murtado dan juga Edi Kurnia yang seakan pulang kampung bermain untuk Pelita Bandung Raya. Ya, sama halnya dengan Eka Ramdhani tentunya, Ren. Sama-sama pernah bermain untuk Persib dan kini kembali tapi ke Bandung Raya. Jibril Koulibaly. Lihat sudah bangkit Mio Dadic, bek tengah yang lama bermain untuk Persiba Balikpapan dan memperkuat Deltras musim lalu. Jadi Hartono, sepak pojok bagi Barito Putra. Kembali, sundulan belum menemui sasaran dari Barito Putra. Dari Jibril Koulibaly. Jajang bagi Pelita Bandung Raya. Pelita Bandung Raya di musim ini memang akan menghadapi laga yang cukup berat. Setelah menghadapi Barito Putra, mereka juga akan melakoni partai kandang menghadapi Persiba Balikpapan pada tanggal 10 Januari. Lalu berikutnya mereka akan menjadi tamu dari dua tim Kalimantan Timur, yaitu Mitra Kukar dan Persisam Putra Samarinda pada tanggal 19 dan 25 Januari. Ini menjadikan awal yang sulit juga bagi Simon McManamy untuk bisa menunjukkan kelasnya di saat masih menemukan permainan terbaik, tapi mereka sudah harus menghadapi lawan-lawan kuat dan bermain tandang pula. Ya, sebetulnya kesempatan untuk mengambil poin ada di pertandingan pertama karena status dari Barito Putra yang merupakan tim promosi sama-sama masih buta kekuatan masing-masing dan Pelita Bandung Raya bermain di kandang. Hanya saja memang pertandingan pertama memang seringkali berjalan tidak mudah. Kesempatan bagi Pelita Bandung Raya melalui tendangan bebas. Pelanggaran telah dilakukan oleh Agus Cima terhadap Asep Ato. Nah, dia tendangan atau juga sepakan dari Agus Cima terhadap Asep Ato. Ini menjadi kesukaan dari Nemanja Obrich. Gaston Castanyo mencari peluang di dalam kotak penalti. Kita lihat Nemanja Obrich mengarah ke gawang kali ini, peluang emas dan gol perdana di Indonesia Super League di musim ini dicetak oleh pemain yang juga menerima kartu kuning pertama di Indonesia Super League, yaitu Den Milovanovic. 1-0. Pelita Bandung Raya unggul atas Barito Putra. Ya, ini sebuah keunggulan khas dari Nemanja Obrich, melakukan tendangan bebas, umpan yang sangat matang, diselesaikan dengan sangat dingin oleh Den Milovanovic, pemain asing mendapatkan kartu kuning pertama, mencetak gol pertama di Indonesian Super League 2013 dan menjadi pemain debutan. Kita lihat tidak ada yang menjaga Milovanovic dengan postur yang sangat ideal untuk menyambut umpan lambung. Ekspresi dari Hermansyah, penjaga gawang legendaris dari Indonesia, memeluk Simon McManamy dan menjadi hari yang cukup berwarna bagi Den Milovanovic. Debutan bagi
Pelita Bandung Raya di kancah Indonesia Super League mengantongi 2 nama dalam laga sore hari ini. Yang pertama adalah sebagai penerima kartu kuning pertama dan yang kedua sebagai pencetak gol pertama di Indonesia Super League 2012-2013. Ya, rekrutan yang bisa dibilang cukup tepat dilakukan oleh Simon McManamy. Den adalah pemain berusia 23 tahun, biasa menempati posisi gelandang tengah ataupun back tengah, tapi kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan. Mantan pemain yang pernah memperkuat timnas Australia U23, U17, dan U20. Berbicara tentang Dejan Milovanovic, dari awal juga kita sudah mengatakan bahwa pemain ini memiliki prospek yang cukup baik untuk bermain di Indonesia Super League dari penampilannya begitu tenang di sektor lapangan tengah. Ya. Memang hanya waktu yang dibutuhkan bagi Dejan Milovanovic untuk bisa beradaptasi dengan permainan keras dan juga cepat yang berada di Indonesia. Super League. Tendangan bebas dari Meka Nasirov. Ya, menguasai jalannya pertandingan di babak pertama, tapi mereka kecolongan melalui tendangan bebas, membuat wajah Salahuddin sedikit tegang di babak kedua ini. Ya, agak lengah memang para pemain belakang ataupun pemain-pemain yang sedang bertahan dari Barito Putra tadi ketika menghadapi sepakan bebas dari Nemanja Obric. Pelatih Simon memang mengandalkan poros pemain asing dari belakang hingga ke depan. Ada Mio Dadic di lini belakang, Den di posisi gelandang bertahan, lalu ada Nemanja Obric di posisi gelandang tengah, dan terakhir tentu striker tunggal di lini depan, Gaston Castaño. Dan akhirnya Den Milovanovic yang bisa memecahkan kebuntuan melalui sebuah sundulan yang didapat dari umpan Nemanja Obric. Gol pertahanan dari Indonesia Super League musim ini tidak dilahirkan melalui sepakan, tetapi melalui sundulan kepala. Ya. Dan dilakukan oleh Dejan Milovanovic. Dari sebuah set piece. Ya, bukan dari open play. Dan kali ini kembali para pemain dari Pelita Bandung Raya. Terlihat dengan gol yang dicetak oleh Dejan Milovanovic membuat ketegangan yang melanda para pemain Pelita Bandung Raya sedikit berkurang. Dan ini membuat Pelita Bandung Raya kali ini sudah berani bermain lepas di babak kedua. Ya, bermain sedikit lebih tenang dan terlihat lebih lepas. Pelanggaran dari Meka Nasirov terhadap Nemanja Obric atau Obray ini, Ren? Obray, alias Obric yang cutbray. Ya, masih mendapatkan perawatan pemain dari Barito Putra. Masih berusia 23 tahun, tentu sebuah keuntungan dengan usia yang masih muda. Ya. Sangat bebas, tidak ada yang mengawal. Dan dengan melengkung khas dari Nemanja Obric disambut free header sebenarnya itu untuk Dejan Milovanovic. Ada sedikit kesalahan perhitungan juga dari Dian Agus yang tidak bisa mengantisipasi tendangan bebas yang arahnya menyilang tadi, sehingga bisa diterima dengan sangat sempurna oleh Milovanovic. Saki Tedoy. Terlalu bersemangat Novarianto melakukan pelanggaran tadi terhadap Yongki Aribo. Walaupun tidak di daerah yang berbahaya bagi Barito Putra atau juga Pelita Bandung Raya. Ketenangan diperlukan bagi Barito Putra untuk bisa kembali menguasai jalan pertandingan dan membalas gol dari Pelita Bandung Raya.
Mia Salosa sudah melakukan pemanasan di tepi lapangan. Kita masih menunggu apakah dia akan dimainkan oleh pelatih Barito Putra, Salahuddin. Posisinya adalah striker Mia Salosa. Meka Nasirov membuang bola. Ini adalah Guntur Aryadi, stopper dari tim Barito Putra. Tampak mengalami masalah dengan kakinya. Dan akankah membuat Dae Won Ha, pemain asing asal Korea, dimasukkan oleh pelatih Salahuddin. Ya, berbenturan dengan Henry Nyombi dan kelihatannya salah tumpuan ketika mendarat sehingga terlihat kesakitan Guntur Aryadi. Agak merugikan tentu karena sebetulnya pelatih Salahuddin seperti akan memasukkan pemain menyerang, tapi justru harus kehilangan terlebih dahulu pemain belakang. Penampilan sebenarnya dari Guntur Aryadi adalah sangat baik di laga sore hari ini. Walaupun termasuk pemain debutan di Indonesia Super League, tapi ia tampil cukup tenang mengimbangi Henry Nyombi. Satu-satunya kesalahannya adalah gol dari Dejan Milovanovic yang juga bukan berasal dari permainan 1 lawan 1 atau juga open play. Ya, kondisi yang sangat cukup sulit sebetulnya tadi dihadapi ketika Barito Putra menghadapi tendangan bebas Nemanja Obic karena ada 3 orang pemain Pelita Bandung Raya yang posturnya cukup tinggi. Nova Arianto, Mio Dadic, serta Den Milovanovic yang harus dihadang oleh pemain-pemain Barito Putra yang posturnya hanya Henry Nyombi saja yang mengimbangi, Rendra. Agus Shima. Gagal Agus Shima melewati Asep Ato. Ya, cedera cukup serius tampaknya Guntur Aryadi. Dan sudah masuk ke lapangan pemain yang menggantikan Guntur, Dae Won Ha. Ini dia Dae Won Ha. Tampaknya diplot sebagai pendamping Henry Nyombi di jantung pertahanan Dae Won Ha. Ya. Sementara di kubu Pelita Bandung Raya belum melakukan pergantian pemain. Pelatih Simon McManamy. Amirul Mukminin atau Agus Shima kali ini. Bola daerah kepada Yongki Aribowo. Berhasil diintercept oleh Mio Dadic. Cukup cekatan Mio Dadic, pemain belakang dari Pelita Bandung Raya. Ini adalah saat-saat sulit bagi Barito Putra. Dengan kondisi tertekan, tertinggal, membuat Salahuddin harus bisa memutar otak, memainkan strategi jitu. Paling tidak adalah mengangkat mental dari para pemain Barito Putra yang terlihat memang sedikit beban begitu tertinggal lewat Golden Milovanovic. Ya, yang menarik adalah ketika tampil di Inter Island Cup, Rendra, ketika Barito Putra menghadapi Persiba, mereka juga tertinggal 1-0 dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melalui tendangan Mia Solosa yang masuk sebagai pemain pengganti. Apakah strategi seperti ini yang akan dilakukan lagi oleh pelatih Salahuddin? Di pertandingan pertama juga waktu itu Inter Island Cup. Sementara di pertandingan kedua Barito Putra menderita kekalahan 1-0 tipis saja dari Persis Samputra Samarinda melalui gol dari Ferdinand Sinaga. Bukan si Dragon ya, Rendra. Ya, super sub Nehemia Salosa dimasukkan oleh Salahuddin. Akankah
Nehemia Salosa kembali menjadi penyelamat bagi Barito Putra di laga sore hari ini, dan ia menggantikan striker utama Yongki Aribowo yang tampak tidak begitu senang ditarik keluar oleh pelatih Salahuddin. Ya, tapi memang harus ada penyegaran ataupun pergantian dalam kondisi tertinggal dan butuh gol serta penampilan pertama di ISL 2013 ini, sehingga pelatih Salahuddin memasukkan Mia Solosa. Selama ini memang lebih sering menjadi pemain cadangan Mia Solosa, tapi justru mungkin di situ kelebihan dari Nehemia Solosa. Pelanggaran dari Riyandi Ramadana. Sakiti Doi. Kita lihat Henry Niombi mendapatkan pengawalan dari Mio Dadic. Sementara ini Jajang terus mengawal Sakiti Doi. Tendangan kali ini mengarah ke tiang jauh, terlalu deras, meninggalkan lapangan permainan. Coba dilakukan oleh Dedi Hartono, wajah dari Salahuddin. Tinggal satu pergantian pemain yang dimiliki oleh Salahuddin dan Barito Putra, dan ini adalah Mia Solosa. Sempat juga bermain beberapa tahun yang lalu di Persekapas Kabupaten Pasuruan. Nehemia Salosa, masih Nehemia Salosa. Hasil diamankan tadi oleh Mio Dadic. Datang Henry Niombi, dipotong oleh Nemanja Obrich, menuju kepada Gaston Castanyo. Kali ini yang berperan sebagai pemain terakhir di jantung pertahanan adalah Daewon Ha. Sementara ini adalah wajah dari Yongki Aribowo, penyerang yang sempat mengkilap bersama dengan Persik Kediri dan saat ini masih terus berusaha untuk mengembalikan ketajamannya. Ya, banyak diganggu cedera memang Yongki Aribowo setelah mulai tenar bersama Persik Kediri, menembus tim nasional, mendapatkan tempat di tim nasional. Di Persisam juga kurang mendapat peluang untuk bermain di tim inti karena seringkali mendapatkan cedera. Ada sedikit kesalahan komunikasi antara Mio Dadic dan Tema Mursadat, sehingga keuntungan bagi Barito Putra sekarang tendangan bebas. Henry Niombi sudah jauh meninggalkan daerah pertahanan bersama dengan Daewon Ha. Peluang kembali didapatkan kali ini. Kembali Henry Niombi bagi Barito Putra. Masih Henry Niombi berusaha melewati Mio Dadic. Gagal kali ini Henry Niombi, lebaran ke dalam bagi Barito Putra. Berhasil dipotong oleh Jajang. Meninggalkan lapangan permainan Henry Niombi. Ya, Salahuddin. Kalau selama ini mungkin belum mendapatkan tekanan yang begitu berat seperti yang dialaminya di laga-laga Indonesia Super League. Ya. Selama ini tampil begitu baik di divisi utama hingga meraih posisi puncak, dan sekarang berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tentu Salahuddin harus bekerja 2 kali lipat lebih ekstra dibandingkan ketika masih berada di divisi utama. Ya. Bukan cuma ketika berhadapan dengan tim asal Jawa, Sumatera ataupun Papua, Rendra, tentu Salahuddin juga akan menghadapi tantangan yang sangat berat ketika menghadapi tim-tim Kalimantan yang terkenal tangguh seperti Mitra Kukar. Peluang didapatkan tadi oleh Jibril Kolibali. Tendangan sambil memutar dari Jibril Kolibali cukup baik, tapi masih melebar di kanan gawang dari Tema Mursadat. Ya, agak terlambat blocking yang dilakukan oleh
Nova Arianto sehingga Jibril Kolibali bisa lepaskan tendangan. Meskipun arahnya masih jauh dari sasaran. Permainan Barito yang kelihatan menjadi lebih agresif setelah tertinggal ini sebetulnya juga merupakan keuntungan bagi lini penyerang Pelita Bandung Raya. Tentu ada celah yang bisa dimanfaatkan karena beberapa kali kita bisa melihat Hendry Nyombi sudah ikut naik membantu serangan, beberapa kali meninggalkan posnya di lini belakang. Kembali Jibril Kolibali, masih Jibril Kolibali, kali peluang Mas Jibril Kolibali. Dan hampir saja Nehemia Salosa menjebol gawang dari Pelita Bandung Raya setelah sempat terjadi kekacauan di barisan pertahanan Pelita Bandung Raya. Ya, 2 peluang berturut-turut didapatkan oleh pemain depan dari Barito Putra. Ini adalah pergerakan yang tidak bisa diantisipasi oleh Nova Arianto dan Mio Dadic. Serangan yang dibangun oleh Jibril serta Mia Solosa. Sedikit saja melenceng sepakan dari Mia Solosa. Reaksi dari tim Mahmud Sadat yang sedikit kesal ketika barisan pertahanannya kehilangan konsentrasi dan berhasil ditembus tadi oleh para pemain Barito Putra walaupun tidak sampai masukkan gawangnya. Tapi itu menjadi sebuah peringatan bagi barisan pertahanan Pelita Bandung Raya agar tidak lengah dari tekanan Barito Putra yang tampaknya mendapatkan angin kedua di laga sore hari ini. Ya. Sehingga mereka tampaknya mulai bersemangat dan mulai kembali mendapatkan keyakinan untuk bisa menjebol gawang Pelita Bandung Raya. Tim juara divisi utama musim lalu dan kembali Jibril Kolibali. Sudah 3 kali dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Ya, dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana penjaga gawang Tema Mursadat kelihatan sedikit kesal karena pemain-pemain Barito Putra diberikan keleluasan untuk melakukan syuting, mendapatkan ruang yang cukup banyak. Membiarkan Jibril Kolibali, membiarkan Saki Tedoe bermain-main dengan bola di daerah pertahanan Pelita Bandung Raya adalah hanya menyimpan bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Dan itu yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Pelita Bandung Raya. Karena kita tahu Saki Tedoe dan juga Jibril Kolibali adalah bukan pemain biasa yang tidak mampu merubah permainan dalam laga-laga sepak bola. Sementara ini tampak sudah bersiap-siap main dari Pelita Bandung Raya. Berhasil direbut oleh Nemanja Obrich. Yaitu adalah Gultom, pemain muda dari kubu Pelita Bandung Raya. Masih ada Daewon Ha. Serangan kali ini dilakukan cukup cepat. Apa yang dilakukan kali ini oleh Dedi Hartono. Berikan bola kepada Saki Tedoe. Masih Saki Tedoe, 2 pemain. Masih Dedi Hartono. Ya, kita lihat bagaimana Dedi Hartono berikan bola, peluang kembali Jibril Kolibali dan peluang Mas dan gol! Kita sudah mengatakan membiarkan Jibril Kolibali untuk bisa bermain lepas di jantung pertahanan adalah bom waktu dan akhirnya bom waktu itu meledak dan skor menjadi 1-1. Pelita Bandung Raya menghadapi Barito Putra dalam pertandingan Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, sebuah kesalahan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain Pelita Bandung Raya memberikan kesempatan banyak pada para pemain Barito Putra menguasai bola. Kita lihat bagaimana Jibril Kolibali bisa menguasai umpan dari Dedi Hartono, mengelabui salah seorang pemain belakang Pelita Bandung Raya dan melakukan tendangan yang sangat akurat. Posisinya juga sudah sangat bebas, Rendra. Tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Kita bisa melihat bagaimana Jibril Kolibali tidak ditahan oleh para pemain bertahan dari Pelita Bandung Raya. Karena Nova Arianto dan juga Mio Dadic tadi adalah tergeser posisinya ke sebelah kiri, ketarik oleh permainan yang dilakukan oleh Saki Tedoe. Ya, kesalahan sudah dilakukan ketika membiarkan Saki Tedoe serta Dedi Hartono menguasai bola dan banyak mendapatkan ruang sebelum mengirimkan umpan kepada Jibril Kolibali. Dalam keadaan seperti ini tentu kondisi yang sangat berbahaya
dialami ataupun dihadapi oleh Pelita Bandung Raya, karena setelah tertinggal Barito Putra sangat bersemangat mengejar ketinggalan dan banyak sekali peluang yang didapat. Sebaliknya Pelita Bandung Raya setelah unggul juga tidak dapat mengembangkan permainan lagi. Tidak banyak peluang yang didapat, dan harus diingat bahwa gol yang didapat oleh Pelita Bandung Raya tadi adalah dari set piece, bukan dari sebuah open play seperti yang dilakukan oleh Barito Putra. Artinya dalam kesempatan open play Barito Putra lebih banyak menciptakan peluang. Miodadic kali ini bagi Pelita Bandung Raya. Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo. Pelanggaran dilakukan oleh Daewon Ha. Ya, harus mengurangi ataupun meminimalkan pelanggaran-pelanggaran di sekitar kotak penalti para pemain Barito Putra, karena ada algojo tendangan bebas yang sangat berbahaya di tim Pelita Bandung Raya. Memang Jauh Bridge sudah bersiap-siap, kita lihat. Soloran yang dilakukan oleh Gaston Castanyo dihentikan oleh Daewon Ha. Tendangan bebas kali ini dimiliki oleh Pelita Bandung Raya. Akankah Pelita Bandung Raya bisa memanfaatkan kesempatan ini sehingga bisa kembali unggul atas Barito Putra dalam laga perdana Indonesia Super League? Kembali tendangan keras dari Nemanja Obrich. Gian Agus Prasetyo. Dejan Milovanovic. Kembali bola dikuasai oleh Gultom tadi. Serangan kali ini dari para pemain Barito Putra dipatahkan oleh Riyandi Ramadana. Lagi-lagi peluang didapat oleh Barito Putra melalui umpan silang dari Agus Sima. Agak salah mengantisipasi tadi Tema Mursadat. Kembali kita lihat tekanan dilakukan oleh Pelita Bandung Raya. Asep Ato. Gaston Castanyo kembali kepada Asep Ato. Umpan kali ini. Permainan dari Asep Ato. Tidak mudah tentunya bagi pemain seperti Asep Ato yang sebelumnya belum mendapatkan pengalaman bermain, tiba-tiba harus bermain di kancah Indonesia Super League dan langsung menghadapi pemain-pemain berkualitas lainnya. Nehemia Salosa, bukan pelanggaran tadi. Langsung kali ini bola Dejan Milovanovic kepada Gaston Castanyo. Pelanggaran berikutnya dari Daewon Ha kepada Gaston Castanyo. Dan kita lihat Yandri, wasit langsung memberikan sebuah peringatan untuk Daewon Ha untuk diminta lebih tenang atau juga lebih kalem dalam bermain. 2 kali berturut-turut dua pemain yang sama berbenturan dan Gaston Castanyo harus terkapar. Tendangan bebas berikutnya lagi-lagi dihadapi oleh Nemanja Obrich. Ini kesempatan berikutnya bagi kubu Pelita Bandung Raya melalui bola manti. Ada Dejan Milovanovic, ada Gaston Castanyo, ada Nova Arianto, dan juga ada Miodadic. Berhasil dipatahkan. Serangan kali ini dari Nehemia Salosa dengan kecepatannya. Cukup kosong kali ini, kita lihat peluang didapatkan oleh Dedi Hartono. Memberikan bola ternyata Dedi Hartono kepada... Ya, kita lihat tadi adalah Agus Sima, dan kali ini Agus Sima berikan kepada Dedi Hartono. Cukup percaya diri para pemain Barito Putra.
Meka Nasirov. Henry Niombi. Jauh dari sasaran kali ini, umpan dari Meka Nasirov. Kapten tim dari Barito Putra. Balik ke dalam kali ini. Yodadic, Eka Ramdhani. Tidak terlihat peran dari Eka Ramdhani di babak kedua ini. Ya, Lebih banyak Nemanja Obric yang menguasai bola dan juga mendistribusikannya kepada para pemain lain. agak kurang maksimal pergerakan dari Eka Ramdhani ataupun umpan yang diberikan Eka. Asep Ato gagal tadi menyambut umpan dari Eka Ramdhani. Kapten tim dari Pelita Bandung Raya. Sekarang kita lihat dukungan yang diberikan untuk para pendukung Pelita Bandung Raya. Kembali kita lihat tekanan kali ini. Dedi Hartono bagi Barito Putra. Sakit Edoe. Ya, lagi-lagi kita bisa menyaksikan pemain-pemain Barito memiliki alur serangan yang lebih rapi. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu, mereka kini bisa menyamakan kedudukan dan sekarang lebih banyak menguasai permainan. Kembali Sakit Edoe. Nemanja Obric harus mundur cukup jauh, membantu pertahanan. Ya, pertandingan sore hari ini antara Pelita Bandung Raya menghadapi Barito Putra adalah laga perdana bagi Barito Putra di kancah Indonesia Super League dan itu membuat mereka juga memberikan perhatian khusus. Dan tidak heran kalau kota Banjarmasin pun saat ini sepi dan mereka lebih memilih untuk menyaksikan jalannya pertandingan Barito Putra menghadapi Pelita Bandung Raya di layar kaca Antv seperti yang juga dilakukan oleh para pendukung supporter Barito Putra itu Bartman yang melakukan nonton bareng di auditorium RRI Banjarmasin. Begitu juga dengan Lasman yang menggelar nobar di markas mereka yang berada di Jalan Ampera 3 Teluk Tiram. Ini menjadikan dukungan yang memang luar biasa bagi para pecinta sepak bola Indonesia untuk menonton laga-laga dari tim kesayangan mereka. Ya, dan pemain serta pelatih Barito Putra membayar dukungan itu dengan penampilan yang tidak mengecewakan untuk sebuah tim yang baru promosi, Rendra. Bisa mengimbangi Pelita Bandung Raya yang pemainnya bisa dibilang lebih banyak nama yang lebih tenar. Ya, Rizky Mirzaman dimasukkan menggantikan Dedi Hartono. Pergantian terakhir tentunya dari Barito Putra. Ini dia Rizky Mirzaman. Kembali sebuah umpan, masih ada Nova Arianto. Bagi Pelita Bandung Raya, apabila pertandingan ini memang berakhir dengan skor 1-1, sebenarnya satu kerugian karena mereka bermain sebagai tim tuan rumah di laga perdana Indonesia Super League.
Tapi kalau melihat apa yang mereka tampilkan di laga sore hari ini sebenarnya sudah hasil yang maksimal. Ya, karena lebih banyak mendapatkan tekanan di dua babak ini. Daewon Ha atau Meka Nasirov berikan bola kepada Henry Niombi. Sedangkan bagi Barito Putra, poin pertama apabila mereka terus bisa menahan imbang 1-1, Pelita Bandung Raya adalah poin yang sangat berharga, di mana ini menjadi poin tandang yang cukup bisa menjadi modal untuk bisa melanjutkan laga berikutnya, di mana mereka akan menjadi tamu dari Sriwijaya FC pada tanggal 11 Januari 2013. Selanjutnya mereka akan bermain kandang menghadapi Arema, Kronos Indonesia, dan juga menghadapi Gresik United. Ada tendangan percobaan dari Gaston Castanyo. Percobaan pertama dari Gaston Castanyo di laga sore hari ini. Dilakukan dari jarak yang cukup jauh. Sepanjang dua babak ini memang sangat sulit bagi Gaston masuk ke kotak penalti Barito Putra, karena pengawalan yang dilakukan bergantian oleh Henry Nyombi dan Guntur Aryadi yang kemudian digantikan oleh Daewon Ha. Hampir saya tadi bola berhasil digapai oleh Jibril Kolibali, mencetak gol pertama bagi Barito Putra di Indonesia Super League 2012-2013. Daewon Ha langsung saja mengamankan bola yang berusaha dikejar tadi oleh para pemain Pelita Bandung Raya. Asep Ato maksudnya kepada Gultom tadi. Ini kesempatan bagi Pelita Bandung Raya. Jarak yang sangat ideal bagi penembak-penembak Pelita Bandung Raya seperti Gaston Castanyo sendiri ataupun Nemanja Obrich. Ya, lagi-lagi dilakukan oleh Daewon Ha. Kurang berhati-hati dalam melakukan tackling sehingga ataupun ini sebuah trik dari Gaston Castanyo. Dua orang pemain yang sudah 3 kali berbenturan dan semuanya merupakan keuntungan bagi Pelita Bandung Raya mendapatkan tendangan bebas. Ya, dan Daewon Ha juga harus lebih tenang tampaknya memang apabila ia juga tidak ingin terus mendapatkan sebuah peringatan atau bahkan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Gaston Castanyo, pelanggaran-pelanggaran mendekati daerah kotak penalti atau bahkan di dalam kotak penalti. Ya. Nemanja Obrich, Eka Ramdhani kembali. Hampir sama dengan yang terjadi di babak kedua tadi, di mana gol yang dicetak oleh Dejan Milovanovic, tapi kali ini berhasil diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Barito Putra. Dejan Milovanovic. Simon McManamy. Diulang dengan bebas. Jauh dari sasaran, tendangan dari Doli Gultom, pemain Pelita Bandung Raya yang masuk di babak kedua tadi. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Eka Ramdhani terhadap Meka Nasirov. Ya, penggantian pemain lagi. Edi Hafid Murtado disiapkan. Menggantikan Riyandi Ramadana. Kita tahu Edi Hafid Murtado adalah pemain yang juga bisa bermain di berbagai posisi di belakang. Bermain sebagai posisi utama bek kanan, tapi juga kerap bermain sebagai bek kiri. Atau bahkan sempat juga bermain sebagai bek tengah ketika memperkuat Pelita Jaya musim lalu. Ya. Bisa di kanan, bisa di kiri, Rendra. KKO, kanan kiri oke.
sebuah hal yang memang sangat unik untuk para pemain di musim-musim yang cukup padat seperti Indonesia Super League. Kembali berhasil dipatahkan oleh Mio Dadic. Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo kali ini sendirian, tidak ada rekannya yang memberikan dukungan. Sangat sulit kita lihat bagaimana Gaston Castanyo menembus para pemain dari Barito Putra. Nemanja Obrich. Kita lihat bagaimana Gultom Doli terus mendapatkan pengawalan. Jajang berikan bola tadi. Kesempatan kali ini bagi Pelita Bandung Raya di saat Barito Putra tampaknya sudah menurunkan tekanan ya. Tampaknya sudah cukup puas dengan mengantongi 1 poin dalam laga tandang. Sementara ini waktu memang tersisa beberapa menit lagi dan ini menjadi waktu-waktu yang sangat rawan, di mana kondisi pemain juga sudah mengalami penurunan dari segi fisik. Nemanja Obrich. Masih banyak kesempatan bagi kedua tim untuk bisa merubah skor di laga sore hari ini. Kembali Mio Dadic menjaga lapangan permainan. Tampak gelisah pelatih Simon McManamy, pelatih berusia 35 tahun. Ya, Nemanja Obrich pemberi umpan bagi Dejan Milovanovic untuk mencetak gol pertama di Indonesia Super League musim ini, digantikan oleh Adi. Adi Sulistiani posisinya merupakan striker. Terlihat dia mengisyaratkan dengan 2 jarinya, tentu bermain dengan 2 striker kini Pelita Bandung Raya. Satu hal yang cukup positif tapi tampaknya sudah terlambat dilakukan bagi Pelita Bandung Raya. Partai perdana Indonesia Super League 2012-2013 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung tampaknya akan berakhir dengan skor imbang 1-1. Jika memang kesempatan ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Pelita Bandung Raya. Dian Agus Prasetyo. Lihat duel antara Sekite Doe dengan Adi. Kesempatan kali ini di tambahan waktu babak kedua. Tendangan bebas dari Eka Ramdhani setelah Nemanja Obrich tadi ditarik keluar. Eka menjadi eksekutor tendangan bebas. Masih ada Daewon Ha. Akhir dari laga perdana Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Pelita Bandung Raya 1, Barito Putra 1, di mana gol dari Dejan Milovanovic sebagai pencetak gol pertama di Indonesia Super League musim ini berhasil dicamahkan oleh Zibril Kolibali. Sebuah hasil yang maksimal yang
terima oleh kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.